sayang sekali bahwa di dalam penjelasannya tidak dijelaskan mengapa kitab Taurat Yahudi beda dengan kitab Taurat Samaria. Dan juga dia tidak menjelaskan apa itu kitab Taurat Samaria. Namun di dalam video itu dia menggiring orang hanya untuk meragukan kitab Taurat Yahudi dan meragukan kitab Taurat yang dipunya Kristen, sehingga dia hendak berkata bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan apa itu Samaria dan kitab Samaria dan apa bedanya dengan kitab Taurat Yahudi, maka saya menampilkan sedikit potongan video yang dibuat beliau di dalam YouTube tersebut. Kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ayatnya kalau di dalam surat An-Nisa merubah-rubah. Ya, ayat ini menjadi pembahasan yang lebih mengasihkan. Tahrif itu artinya perubahan. Perubahan di sini bisa perubahan secara lafziyah, juga perubahan secara maknawiyah. Apakah dua-duanya di situ terjadi fakta real sekarang? Jawaban saya mengatakan ya. Nah, coba, ini kebetulan saya punya dokumen. Ini dokumen yang cukup menarik untuk dibahas karena di sini ada buku penting yang memperbincangkan mengenai version atau versi bukan versi terjemahan ya. Ini versi bahasa aslinya ya. Bahasa asli Ibrani itu ternyata ada beberapa versi. Pak Ali punya nih ya? Nah, kebetulan saya punya. Ini kebetulan informasi dijelaskan secara detail perbedaan bacaan secara lafziyah yang termaktub di dalam dua versi Taurat, versi Samaria dan versi Yahudi. Jadi orang kebanyakan tidak paham apa itu Taurat versi Samaria, apa itu Taurat versi Yahudi. Taurat dikira cuma satu. Kaum Kristiani kadang-kadang memahami yang disebut Taurat itu versi Yahudi, nggak ada versi yang lain. Padahal Taurat itu ada dua versi sampai hari ini. Pertama versi Taurat versi Yahudi dan versi Samaria. Isinya beda-beda. Kalau ini fakta real kan? Perbedaan bacaan antara versi Yahudi dan versi Samaria disebutkan di sini. Ini disebut nosa sommerni. Berarti ingat teks asli versi Samaria punya begini. Kemudian nosa Yahudi. Jadi bacaan Taurat menurut versi Yahudi. Bacanya beda. Coba. Ini artinya beda. Ya tentu saja kalau bacaan beda, arti juga beda. Ternyata banyak perbedaan. Bukan hanya perbedaan dalam huruf yang menyebabkan perbedaan makna. Oke, puji Tuhan. Saya mengawali pembahasan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Manahem Ali dengan sebuah pertanyaan, siapa orang Samaria? Mengapa perlu saya harus menjelaskan siapa orang Samaria ini? Karena dengan kita mengetahui orang Samaria, maka kita mengerti juga bagaimana kitab Samaria itu terbentuk. Kalau untuk mengenal kitab Samaria, maka perlu kita juga mengerti sejarah tentang Samaria itu sendiri. Samaria ini adalah wilayah pegunungan antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Menurut 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 24-25, nama ini berasal dari nama seorang Semer. Ia memiliki tanah yang dibeli Omri. Omri itu raja Israel kelima dan dijadikan pusat ibadah Israel Utara. Kenapa ada Israel Utara? Karena sebelumnya Israel sudah terpecah menjadi dua setelah Salomo meninggal. Ada namanya Israel Utara dan ada Israel Selatan. Itulah Yehuda. Secara etnis, akar dari orang-orang Samaria adalah penduduk Israel Utara, di mana pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara ini ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur yang menaklukkan Israel Utara
membuat sebuah kebijakan, yaitu membuang sebagian penduduk Israel Utara dan memasukkan penduduk bangsa-bangsa lain ke daerah Israel Utara untuk mencegah pemberontakan. Jadi banyak yang dibuang dan banyak yang dimaksudkan juga. Tujuannya supaya tidak terjadi pemberontakan. Sargon, Raja Asyur tahun 722 sampai 705 sebelum Masehi di dalam catatan sejarah dikatakan mengangkut 27.290 penduduk Samaria, ibu kota Israel Utara. Jadi orang-orang Samaria ini kemudian dianggap sebagai hasil asimilasi antara orang Israel dengan penduduk bangsa lain yang ditaruh di sana. Jadi inilah sejarah tentang Samaria ini. Orang Samaria ini adalah orang-orang dari luar Israel yang dimasukkan ke Israel Utara dan kemudian nanti mereka menjadi berbaur, kawin mengawinkan, bahkan terjadi sinkretisme. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi para penduduk yang baru itu adalah penyembah dewa-dewa mereka sendiri. Mereka punya dewa di daerah asal mereka, dan ketika mereka masuk ke Israel Utara, mereka tetap menjadi penyembah dewa. Tetapi ketika wilayah Israel Utara ini yang mulanya jarang penduduknya itu merajalela waktu itu binatang-binatang buas yang berbahaya, maka mereka meminta kepada Raja Asyur untuk mengirimkan para imam Israel untuk mengajar mereka tentang bagaimana menyembah dewa wilayah itu. Jadi mereka waktu itu yang disuruh untuk masuk ke Israel Utara ini dari non-Israel itu, mereka hendak menyembah dewa yang ada di sana. Tapi mereka juga punya dewa-dewa. Karena memang Asyur ini kan penyembah dewa, penyembah yang bukan Allah yang benar. Jadi dari sini sudah kelihatan siapa itu Samaria. Saya akan tunjukkan lagi tentang sejarah Samaria ini supaya nanti kita lebih jelas mengerti tentang mengapa kitab Samaria beda dengan kitab Yahudi atau kitab yang kita pakai juga sebagai kitab Perjanjian Lama. Hasil daripada Israel yang didatangkan dari luar penduduknya ke Israel Utara itu, hasilnya adalah sebuah agama sinkretistik. Kelompok-kelompok nasional itu menyembah Tuhan, tetapi mereka juga melayani dewa-dewa mereka sendiri sesuai dengan kebiasaan bangsa-bangsa asal-usul mereka. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa Samaria ini sebenarnya sudah tidak jelas dari segi kerohanian. Sejak dari awal tidak jelas keagamaannya karena sudah sinkretisme. Percaya kepada dewa-dewa, tetapi di satu sisi mereka belajar juga untuk mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel sehingga didatangkan imam. Sebagian orang Samaria ini mengklaim bahwa mereka keturunan Israel dari kerajaan utara. Perhatikan di sini kata sebagian. Sebagian orang Samaria mengklaim sebagai keturunan orang Israel dari kerajaan utara yang lolos dari pembuangan, deportasi. Dan sebuah studi genetik menyimpulkan dari analisa kromosom Y bahwa orang Samaria adalah keturunan dari orang Israel atau para imam, sebagian. Analisa DNA mitokondrial menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari perempuan-perempuan Asyur dan asing lainnya. Hingga praktis menegaskan bahwa orang-orang Samaria adalah keturunan masyarakat lokal maupun asing. Jadi sudah semakin jelas bahwa siapa orang Samaria ini. Itu dulu yang kita bahas sebelum kita masuk mengapa kitab Samaria, kitab Taurat dengan kitab Yahudi berbeda. Menurut suatu pandangan yang berdasar pada kitab Esra pasal 4 ayat 11, kaum Samaria adalah orang-orang dari Samaria yang berpisah dengan orang-orang dari Yehuda pada zaman Persia. Orang Samaria meyakini bahwa bukan mereka, tetapi orang Yahudi yang memisahkan diri dari aliran Yudaisme yang otentik pada abad ke-11 sebelum Masehi sekitar zaman Eli.
Tetapi ini hanya pernyataan-pernyataan mereka, tetapi tidak dibuktikan dengan data-data sejarah. Mari kita melihat bagaimana setelah kita melihat bagaimana latar belakang orang Samaria bahwa mereka adalah campuran dan mereka juga mencampurkan agama, ajaran penyembahan berhala dewa-dewa dengan penyembahan Israel. Sekarang bagaimana siapa orang Samaria bagi orang Yahudi? Pandangan orang Yahudi terhadap Samaria terlihat lebih jelas dalam catatan-catatan tradisi. Orang Yahudi itu menghubungkan asal-usul atau asal mula orang Samaria dengan peristiwa belakangan yang dideskripsikan dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 41. Yaitu orang Samaria tidak terkait dengan bangsa Israel, tetapi dengan mereka yang dibawa ke Samaria oleh orang Asyur. Jadi bagi orang Israel atau bagi orang Yahudi, orang Samaria ini adalah orang-orang yang dibawa oleh Asyur masuk ke Israel Utara. Bukanlah Israel sejati. Sebab orang Israel waktu itu sudah dibuang, dideportasi, dibuang ke tempat yang bukan di daerah mereka. Jadi pada saat orang-orang Yahudi yang berasal dari kerajaan Yehuda kembali dari perbuangan, yaitu tahun 538 zaman Zerubabel, zaman Esra 457 sebelum Masehi, dan Nehemia 444 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel yang dibuang ke Babel, di mana terlebih dahulu kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Asyur, setelah Asyur ditaklukkan oleh Babel, maka Babel juga kemudian menaklukkan kerajaan Israel Selatan, yaitu Yahudi. Tetapi pada tahun 538 sampai 444 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka ini mulai merumuskan identitas Yahudi. Dan disertai pelbagai pelaturan keagamaan, juga kembali ditemukannya kitab-kitab suci, secara khusus Esra. Secara khusus Esra ini memusatkan perhatian pada pengembangan kehidupan rohani dengan mendorong Israel untuk menaati hukum Allah, hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat. Bisa dibaca di dalam Esra pasal 7 ayat 10 dan pasal 10 ayat 1 sampai 6. Esra inilah yang mengumpulkan dan menyalin kembali kitab-kitab Musa dan para nabi untuk diajarkan kepada Israel turun-temurun. Jadi kitab Musa dan kitab para nabi yang sudah ada pada zaman itu dikumpulkan oleh Esra dan disalin ulang kembali untuk diajarkan kepada Israel, kepada Yahudi turun-temurun. Dan apa yang disalin oleh Esra ini, inilah cikal bakal, inilah menjadi dasar dari kitab-kitab Yahudi sampai hari ini. Sampai di sini sudah semakin jelas tentang kenapa kitab Samaria berbeda. Mereka ini juga menekankan kemurnian darah Yahudi, sehingga memandang negatif orang-orang Samaria yang merupakan perkawinan campur dan orang yang tidak jelas bagi mereka, sebab mereka orang-orang yang dikirim oleh Raja Asyur, tapi mereka bukan orang Yahudi. Dan pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan etnisitas, tentang etnik. Yahudi menganggap Samaria tidak berdarah Israel murni karena merupakan hasil pernikahan campur orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, yaitu orang yang dibuang, orang yang dimasukkan oleh Raja Asyur. Dan hubungan antara Yahudi dan Samaria ini semakin diperburuk ketika pada tahun 128 sebelum Masehi, Yohanes Hyrcanus dari kelompok Makabe atau Hasmoni yang menjadi pemimpin orang Yahudi waktu itu menghancurkan bait suci orang Samaria di Bukit Gerizim dalam rangka memperluas daerah Yudea. Namun keturunan daripada Samaria ini mereka masih tetap beribadah di antara reruntuhan-reruntuhannya.
Karena itu hubungan antara orang Yahudi dan orang yang Samaria yang penuh ketegangan tersebut terus berlanjut. Jadi kita lihat memang sejak zaman bangsa Yahudi kembali dari Babel sampai zaman perjanjian baru, bahwa orang-orang Samaria ini tetap menjadi orang yang dianggap bukan Israel murni, tapi campuran yang bercampur dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekarang kita masuk, apakah ada persamaan Yahudi dan Samaria? Mari kita melihat keagamaan orang Samaria mirip dengan agama Yahudi dalam beberapa hal. Yang pertama, Yahudi dan Samaria sama-sama menyembah Allah yang Esa atau Yahweh, yaitu Allah pencipta dan pemilik alam semesta, sebagaimana diajarkan dalam kitab Musa, Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Yang kedua, mereka juga memiliki kesamaan dalam perayaan hari Sabat. Hari Sabat ini dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. Jadi perayaan hari Sabat oleh orang Samaria dengan orang Yahudi tetap sama. Baru juga sama dalam perayaan Paskah, peringatan bebasnya bangsa Israel dari Mesir, di mana Tuhan menjadikan banyak tanda-tanda mujizat melalui Musa dan Harun, sampai akhirnya bangsa Israel keluar dengan penuh kebesaran-kebesaran Tuhan terjadi atas Israel, di mana bangsa Mesir dihukum dengan berbagai tulah. Dan itu mereka rayakan. Akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan pola keberagamaan orang Samaria dengan orang Yahudi. Yahudi dengan Samaria, yang pertama tentang tempat ibadah. Orang-orang Samaria tidak mengakui Yerusalem sebagai tempat ibadah utama, di mana Salomo membangun bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu ada perkakas-perkakas tabernakel, terlebih khusus tabut perjanjian yang di dalamnya 10 hukum Taurat, dan juga ada manna, roti yang datang dari surga, di sana ada, dan tongkat Harun yang berbuah di situ. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Yerusalemlah sebagai kota suci, tempat ibadah paling utama. Kenapa? Karena mereka mendirikan bait suci, dan ini menjadi pusat peribadatan mereka, yaitu di Gunung Gerizim. Sebenarnya Gunung Gerizim ini mereka anggap sebagai tempat suci pilihan Allah, dan disitulah mereka menyelenggarakan ibadah mereka sendiri. Dari sini sudah kita bisa melihat siapa orang Samaria ini. Apakah kitab Samaria dapat menjadi acuan? Sudah semakin jelas. Mari kita perhatikan berikutnya. Gunung Gerizim memang sudah disebutkan pada zaman Musa sebagai tempat untuk mengucapkan berkat saat memasuki tanah Kanaan. Dan ini sudah digenapi pada zaman Yosua, di mana waktu itu Yosua menyerukan berkat kepada orang Israel melalui Gunung Gerizim ini. Tetapi pada zaman hakim-hakim, Gunung Gerizim ini dijadikan tempat untuk menyampaikan seruan politik Israel oleh Yotam anak Gideon di dalam tentang Ahimelek, Hakim-hakim pasal 9, di mana dalam Hakim-hakim pasal 9 itu Ahimelek itu membunuh saudara Yotam, dan Ahimelek ditahbiskan menjadi pemimpin Israel. Dan akhirnya Yotam di sana menyerukan seruan sebagai bentuk daripada ketidaksetujuannya ketika Ahimelek itu diterima menjadi pemimpin Israel pada waktu itu. Hanya sejauh itu. Tidak diketahui dengan pasti kapan bait Bukit Gerizim tersebut dibangun. Namun yang pasti telah berdiri sebelum tahun 128 sebelum Masehi, ketika dihancurkan oleh Yohanes Hyrcanus dari wangsa Hasmoni. Saya sudah sebutkan tadi. Baru kita melihat Yahudi dengan Samaria tentang kitab suci. Ini menjadi topik utama pembahasan dalam sesi ini. Samaria ini hanya mengakui Taurat Musa yang disadur sedikit
sesuai keyakinan mereka yang disebut sebagai Taurat Samaria. Kitab-kitab para nabi dan kitab-kitab lain di dalam kitab suci Ibrani tidak mereka akui sebagai bagian dari kitab suci. Ini sangat penting dan ini harus diperhatikan oleh Manahem Ali dan orang yang fans dengan beliau, bahwa orang Samaria ini hanya mengakui kitab Taurat Musa 5. Kitab itu, kitab-kitab para nabi tidak diakui oleh mereka. Kitab Jabur tidak diakui mereka. Sementara kitab Quran mengakui itu kitab para nabi pernah ada. Baru kitab Jabur juga ada, tapi kitab Samaria ini orang Samaria tidak mengakui itu. Dari sini sebenarnya tidak boleh lagi dipakai. Ini harus ditolak oleh Profesor Manahem Ali. Baru kitab tersebut disusun kurang lebih abad pertama sampai atau abad kedua sebelum Masehi. Ini perhatikan, ini disusun abad pertama atau abad kedua sebelum Masehi dan berisi legitimasi atas pentingnya Gunung Gerizim atau Sikem sebagai tempat ibadah. Sebaliknya mereka menolak Yerusalem dan Bukit dan Bait Suci sebagai tempat beribadah yang benar. Dari sini kita kelihatan apakah kitab Samaria ini dapat menjadi acuan. Orang ditulis baru tahun disusun kurang lebih abad pertama, 100-an sebelum Masehi atau 200-an sebelum Masehi, 200 sekian lah begitu. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal jika kita mengakui kebenaran kitab Samaria. Orang kitab Yahudi sudah ada zaman Esra tahun 457, di mana apa yang ditulis oleh Esra itu adalah kitab-kitab yang ditemukan kembali disalin ulang dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi terdahulu. Jadi dari sini sudah jelas. Orang-orang Samaria meyakini bahwa Allah menulis Taurat mereka dan memberikan salinan pertamanya kepada Musa bersama-sama dengan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Mereka percaya bahwa mereka melestarikan teks tersusun secara ilahi ini tanpa kerusakan hingga sekarang. Orang-orang Samaria ini biasanya menyebut sang kebenaran. Bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa mereka memiliki kebenaran? Orang mereka baru menyusunnya itu abad pertama atau abad kedua. Ini sebuah kejanggalan klaim yang tidak berdasar. Sementara Esra yang hidup 457 tahun sudah mengerjakannya. Dan itu disalin ulang langsung dari apa yang sudah ditemukan. Samaria ini tidak jelas dari mana dapatnya. Jadi Samaria ini tidak mengakui inspirasi kitab-kitab lain dalam tanah Yahudi. Terdapat satu kitab Samaria Yosua yang sebagian didasari oleh kitab Yosua dalam Tanakh. Tetapi orang Samaria menganggapnya sebagai kronik atau sebagai sejarah sekuler yang non-kanonik. Dari sini sebenarnya Manahem Ali dan kawan-kawan sudah harus berpikir. Jika orang Samaria tidak mengakui kitab para nabi, hanya mengakui 5 kitab Taurat, tidak mengakui kitab Jabur, kitab Mazmur dan lainnya, padahal kitab mereka sendiri sering menyebutkan kitab Taurat dan kitab Jabur. Apakah masih bisa dipertahankan? Saya tidak mengerti logikanya bagaimana, padahal profesornya bagaimana, nggak ngertilah kita. Taurat Samaria adalah suatu naskah berisi kelima kitab pertama dalam Alkitab Ibrani. Ditulis dengan alfabet Samaria. Nah, di sini lagi. Jadi sudah ditulis dalam alfabet Samaria. Dan ini dipandang sebagai kitab suci oleh orang Samaria. Padahal kitab Ibrani, kitab Israel, kitab Yahudi ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga dalam huruf Ibrani. Di sini perbedaannya. Apakah masih bisa dikatakan bahwa kitab Samaria ini sebagai kebenaran? Kalau orang mengatakan sebagai kebenaran, mengalahkan kebenaran kitab Yahudi, mungkin pikirannya terbalik kali. Baru kita melihat di sini terdapat sekitar 6.000 memang perbedaan antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi atau teks Masoret. Kebanyakan adalah variasi-variasi kecil pengejaan kata atau konstruksi gramatikal. Tetapi ada juga perubahan-perubahan sematik yang signifikan seperti perintah Samaria untuk membangun suatu altar di Gunung Gerizim. Jadi orang Samaria ini hendak membangun sebenarnya sebuah keyakinan yang baru untuk menandingi keyakinan
daripada orang Yahudi. Kalau dari sini saya menyimak bahwa sebenarnya Samaria ini ingin membuat sebuah agama baru yang menolak daripada apa yang sudah diyakini oleh Israel sejak zaman Musa, yang diteruskan kepada Raja Daud, dia Samuel, yang diteruskan sampai kepada zaman Ezra, dan diteruskan sampai sekarang. Mereka membuat sebuah hal, dan itu wajar, itu bisa diterima. Kenapa? Karena memang mereka kan bukan orang Yahudi asli, tapi mereka kan campuran, dan mereka juga punya ibadah yang tidak jelas. Apalagi kalau kita membahas tentang sejarah Israel Utara, mereka itu penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan raja-raja Israel Utara itu kan dikuasai oleh dengan penyembahan-penyembahan. Sangat banyak sekali. Cuma di sini tidak terbahas dengan sangat luasnya, tapi ini pun sudah cukup untuk membantah. Dan ada sebanyak 200, hampir 200 dari variasi-variasi tekstual ini yang sesuai dengan Septuaginta, Yunani Koine, dan beberapa di antaranya dengan Vulgata Latin. Jadi memang kitab-kitab Samaria ini ada 200 variasi, 2000 memiliki kesamaan dengan apa yang di Septuaginta, yaitu kitab. Dan ini wajar, kenapa? Karena memang Septuaginta ditulis dari kitab Yahudi. Dan kitab Samaria ini pun mirip dengan kitab Yahudi, wajar. Sepanjang sejarah mereka, orang-orang Samaria ini telah memanfaatkan terjemahan-terjemahan dari Taurat Samaria ke dalam beberapa bahasa seperti bahasa Aram, bahasa Yunani, dan Arab, serta karya-karya liturgis dan eksegetis. Dari sini kita melihat bahwa orang Samaria ini membangun sebuah pengakuan bahwa mereka memiliki kitab. Makanya mereka terjemahkan ke bahasa Aram, bahasa Yunani, dan juga bahasa Arab. Padahal nanti kalau kita melihat Arab itu, apalagi agama Islam baru muncul tahun 600 sekian, 700-an. Ya, jadi Taurat Samaria ini mulai dikenal di dunia barat pada tahun 1631. Kita melihat di sini, kalau tadi dikatakan diperkirakan ditulis abad pertama atau abad kedua sebelum Masehi, sekarang mulai terkenal tahun 1631. Sementara kitab Taurat sudah dikenal oleh gereja sejak semula dan menjadi cikal bakal ajaran kekristenan. Dasarnya di sana. Menjadi bukti contoh pertama alfabet Samaria dan memicu suatu perdebatan teologis yang intens mengenai usia relatifnya terhadap teks Masoret. Karena ditulis di teks Samaria, padahal teks Samaria ini, Samaria kan baru ada tahun 722 sebelum Masehi. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Seharusnya teks daripada kitab orang Yahudi itu harus bahasa Israel, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani dengan huruf Ibrani, tapi ini dengan huruf Samaria. Itu yang menjadi pertanyaan dan terjadi kejanggalan. Beberapa manuskrip Taurat yang ditemukan di antara gulungan Laut Mati telah diidentifikasi sebagai perantara suatu jenis teks pra-Samaria. Jadi teks gulungan Laut Mati yang berisi tentang kitab-kitab Yahudi itu adalah teks sebelum pra-Samaria, di mana gulungan Laut Mati ini sesuai dengan kitab-kitab Yahudi. Oleh karena itu, maka dengan ditemukannya gulungan Laut Mati ini, kitab Samaria tidak menjadi acuan. Jelas salah dan keliru. Di situ dia. Ya, saat ini terdapat kesepakatan luas di antara para kritikus. Tekstual bahwa Taurat Samaria ini merepresentasikan suatu tradisi tekstual kuno yang otentik. Meskipun keberadaan beberapa varian unik diperkenalkan oleh orang-orang Samaria ini. Jadi ini justru menguatkan tentang keberadaan daripada kitab-kitab Taurat. Kitab Taurat Musa sudah ada di zaman Musa, yang disalin ulang oleh Ezra tahun 457 dan membawa pembaharuan rohani bagi orang Israel. Dan apa yang ditulis Ezra ini menjadi acuan ajaran iman Yahudi sampai hari ini. Sedangkan Samaria ada setelah Israel pecah menjadi dua dan kemudian ditaklukkan Asyur dan dibuang serta dikirim orang non-Yahudi mendiami Samaria tahun 722 sebelum Masehi. Saat Israel pecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara mendirikan pusat ibadah dengan membuat patung. Silakan dibaca 1 Raja-Raja 2 ayat 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33.
Sedangkan Israel Selatan atau Yehuda masih tetap pusat ibadahnya di Yerusalem, di mana di Yerusalem ini ada Bait Allah dan di dalamnya ada tabut perjanjian dan seluruh perkakas-perkakas ibadah masih ada di sana. Baru Israel Utara adalah keturunan campuran dengan bangsa non-Israel dan memiliki ibadah yang sinkretisme. Sedangkan Yehuda tetap masih memiliki pusat ibadah Yerusalem dengan hukum-hukum Taurat yang tersimpan. Pusat ibadah Israel adalah Yerusalem sejak zaman Daud, dan itu diakui oleh Yesus dan juga diakui oleh Al-Quran sendiri, bahkan bukan gerijim, sebagaimana klaim dari kaum Samaria. Naskah Laut Mati dan seluruh naskah PL lainnya setuju bahwa pusat ibadah Israel itu di Yerusalem, dan Bait Allah sebagai rumah Tuhan, bukan gerijim seperti ajaran Samaria. Ini kesimpulan. Yang berikut, Yesus mengakui kitab para nabi dan kitab Mazmur. Bahkan Allah Quran pun sering mengatakan kitab tersebut ada, namun hal itu tidak diakui oleh Samaria. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus mengakui kitab para nabi dan kitab Zabur. Tetapi orang Samaria tidak mengakui itu. Maka dari situ harus ditolak sebenarnya apa yang dikatakan oleh Manahem Ali. Bahkan kitab Quran beberapa kali menyebutkan ada kitab Zabur dan ada kitab Taurat, ada kitab para nabi. Jelas dikatakan di sana, tapi orang Samaria tidak mengakui itu. Baru kitab Taurat Yahudi yang ada sekarang ini sudah ditulis ulang oleh Ezra pada tahun 457 sebelum Masehi, sedangkan kitab Taurat Samaria baru ada abad pertama atau abad kedua. Ada jarak sekitar 2 atau 3 abad akan hal tersebut. Taurat Yahudi ditulis dalam bahasa Ibrani dan dalam huruf Ibrani. Sedangkan Taurat Samaria ini ditulis dalam bahasa Ibrani tetapi dengan huruf Samaria. Dari hal ini maka kemurnian kitab Yahudi dapat diterima sepenuhnya. Jadi jelas. Pesan untuk Pak Profesor Manahem Ali. Jika Manahem Ali setuju dengan kitab Taurat Samaria sebagai acuan, maka konsekuensinya adalah bahwa Manahem Ali harus meninggalkan kitab Quran. Sebab kitab Anda tidak diakui oleh kitab Taurat Samaria. Bahkan yang diakui kitab Anda tidak diakui juga oleh kitab Samaria. Di mana kitab Anda mengakui kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Tetapi kitab Samaria tidak mengakui hal itu. Baru jika Manahem Ali setuju dengan kitab Taurat Samaria, maka Manahem Ali harus meninggalkan Quran. Karena Quran mengakui keberadaan kitab para nabi dan kitab Zabur yang sama sekali tidak diakui oleh orang Samaria. Harus ditinggalkan. Yang berikut, jika Anda seorang ilmuwan, maka seharusnya Anda menolak kitab Samaria, sebab kitab Quran Anda tidak sejalan dengan Samaria. Jangan menyerang iman Kristen dengan data yang tidak benar. Ingat, kitab palsu dan kitab sesat selalu datang kemudian. Ingat bahwa kitab Samaria jauh lebih tua dari kitab Taurat Yahudi. Karena kitab Taurat Yahudi ada sejak zaman Musa yang disalin ulang oleh Ezra. Sementara orang Samaria baru ada abad pertama. Dan itu datang kemudian. Ingat, kitab palsu dan kitab sesat selalu datang kemudian. Karena itu jadilah Anda bijak. Manahem Ali yang terhormat, jadilah profesor yang mencerdaskan orang bodoh. Bukan membodohi orang yang bodoh. Yang hanya bisa membeo tanpa menggunakan otak untuk mencari informasi sebagai perbandingan. Mohon untuk lebih bijak lagi. Kesimpulan para pakar, keberadaan surat Taurat Samaria justru membuktikan keberadaan Taurat Yahudi. Namun Taurat Samaria tidak dapat jadi acuan untuk menilai keaslian dari kitab Yahudi. Sebab kitab Samaria dipastikan baru muncul kemudian dan ditulis abad pertama sebelum Masehi. Sedangkan kitab Septuaginta sudah ditulis abad kedua sebelum Masehi, disalin dari naskah Taurat Yahudi, warisan Yahudi, yaitu yang ditulis oleh Ezra pada abad 4